Saudara, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah memasuki hari pertama di tahun 2023. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya di hari pertama ini sebagai titik awal bagaimana kita melangkahkan kaki kita, mengarahkan hati kita untuk menapaki hari esok dan sepanjang tahun 2023. Awal tahun ini atau titik awal ini adalah sebuah permulaan penting. Kalau bagi orang Tionghoa, saudara, untuk hari pertama, kalau dulu sebelum mengenal Kristus, mereka pergi menyembah Tepekong dulu. Mereka pergi beribadah dulu. Dan hari ini saudara hadir dan sikap yang benar untuk mengawali tahun 2023. Dan saya percaya bahwa kasih setia Tuhan akan menyertai saudara di dalam sepanjang tahun 2023. Saudara, kita akan eksposisi selama 1-2 bulan ke depan. Kita sudah eksposisi tahun lalu 1 Yohanes, kemudian ada 2 Yohanes, ada 3 Yohanes. Kita akan eksposisi untuk 1-2 bulan ke depan. Kita akan memulai 2 Yohanes untuk eksposisi di beberapa minggu ke depan. Saudara melihat, membuka Alkitab 2 Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam hati kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Ayat 6, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara, pencarian kebenaran telah dilakukan oleh manusia pada ribuan tahun yang lalu. Bukan saat ini, tapi ribuan tahun yang lalu, saudara, manusia sudah melakukan pencarian kebenaran. Manusia ingin tahu kebenaran itu ada di mana. Sebut saja saudara, pada abad ke-6 sebelum Masehi, Lao Tzu sudah melakukan usaha pencarian kebenaran. Dia hidup di tahun 604 sebelum Masehi sampai 517 sebelum Masehi. Sudah ternyata dia sudah melakukan sebuah usaha untuk mencari kebenaran. Saudara, mungkin karena manusia mengalami kegelisahan. Manusia tidak tahu bagaimana menghadapi hidup ini. Karena kekosongan itu, saudara, maka membuat manusia mencari kebenaran. Dan dilakukan oleh Lao Tzu, saudara. Kemudian muncullah ajaran yang dikenal dengan Taoisme. Saudara, sebetulnya Taoisme itu sangat menekankan akhlak, menekankan perilaku manusia. Bahwa perilaku manusia sudah rusak.
perilaku manusia sudah tidak baik dan kita harus berbuat baik supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Lao Tzu menekankan perbaikan akhlak umat manusia yang sudah rusak. Dia mengatakan untuk dapat menjadi manusia yang bijaksana dengan tujuan terakhir, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal dengan cara menyatu dengan Tao. Saudara, kita tidak mengerti Tao yang dimaksud dengan Lao Tzu. Tapi orang mengatakan Tao itu adalah, yang dimaksudkan adalah Tuhan. Saudara, sejak penciptaan terlihat bahwa Allah menghendaki setiap manusia untuk bisa hidup di dalam kebenaran, berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Ini tujuan semula Allah menciptakan manusia. Manusia adalah rekan kerja daripada Allah yang Allah percayakan, saudara. Itu mulai di Taman Eden. Allah mempercayakan taman yang indah kepada manusia. Seiring berjalannya waktu dan kejatuhan manusia, maka kebenaran menghadapi tantangan di dalam sejarah kehidupan manusia. Saudara, kebenaran mulai dilanggar. Manusia mulai menyimpang dari kebenaran-kebenaran sampai pada puncaknya kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kebenaran diadili dan dihakimi oleh orang-orang yang justru mengabdikan dirinya kepada dusta. Mereka inilah yang tahu kebenaran tapi menutupi hati nuraninya. Kemudian akhirnya menjatuhkan hukuman mati pada kebenaran. Dan puncaknya adalah Kristus Yesus mati di atas kayu salib. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, penulis surat ini 2 Yohanes adalah Rasul Yohanes. Dia saudara Rasul Yakobus. Dia adalah putra dari Zebedius. Saudara tahu awalnya waktu Yesus keluar, Yesus melayani, Yesus memanggil Yohanes dan Zebedius. Yohanes inilah saudara yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu dan bisa melayani bersama. Saudara, Yohanes adalah pribadi yang dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus. Saudara, ia sosok yang unik karena hanya dialah satu-satunya murid yang tidak mengalami mati martir. Murid-murid yang lain mengalami martir, saudara, tetapi dia tidak. Diceritakan bahwa Yohanes waktu penganiayaan dia juga ditangkap, kemudian dia digoreng di dalam sebuah bak minyak yang mendidih pada waktu itu di Roma. Tapi Tuhan melindunginya, kemudian dia terlepas dari kematian. Sebuah keajaiban sehingga dia bisa hidup terus. Dan akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos, kemudian bekerja rodi di tambang batu bara, kemudian mati karena usia lanjut. Tradisi percaya bahwa Rasul Yohanes adalah penulis Injil Yohanes. Kemudian dia menulis 1, 2, 3 Yohanes. Kemudian menulis kitab Wahyu. Cukup banyak saudara dia menulis kitab-kitab di dalam perjanjian baru. Surat Yohanes yang kedua ini ditulis, dikatakan kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Saudara, ketika kita membaca perkataan demikian, kadang kita merasa bingung. Sebetulnya surat yang kedua ini, Rasul Yohanes menulis kepada siapa? Kalau dalam teks yang kita baca dikatakan itu kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya.
Sudah belum ketahui apakah Yohanes berbicara kepada keluarganya atau kepada kelompok orang Kristen tertentu atau gereja secara kolektif dengan bahasa kiasan kepada ibu dan anak-anak. Namun penatua Bruce Mike Konki dia mengatakan 2 dan 3 Yohanes mungkin dituliskan oleh Yohanes kepada anggota keluarganya yang terdekat. Tapi juga ada kemungkinan bahwa ibu terpilih yang dimaksudkan adalah menunjukkan pada suatu jemaat Kristen pada saat itu. Dan surat itu ditujukan kepada mereka. Surat istilah ibu dan anak, ada penafsir mengatakan ini hanya sebuah kata sandi yang dipakai pada saat itu karena ada penganiayaan. Maka kata sandi ini pakai untuk melindungi jemaat dari penganiayaan. Ibu yang dipilih sebetulnya adalah gereja. Saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa surat 2 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes bukan kepada seorang pribadi, tetapi kepada gereja pada saat itu yang sedang menghadapi penganiayaan, kemudian juga sedang menghadapi pengajaran-pengajaran yang muncul di tengah-tengah umat dan secara khusus pengajaran dari guru-guru palsu. Kalau kita membaca 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, kita bisa mengetahui bahwa guru-guru palsu mereka muncul di tengah-tengah jemaat, mereka menebarkan berbagai pengajaran yang menyesatkan anak-anak Tuhan pada saat itu. Sudah Yohanes yang sebetulnya sudah tua, dia memandang dirinya sebagai orang yang punya tanggung jawab. Sudah seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang pernah bersama dengan Kristus. Dia merasa bahwa dia punya tanggung jawab untuk bertindak sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang penasehat, sebagai seorang yang patut untuk menyampaikan sebuah peringatan dan teguran kepada gereja-gereja yang anggotanya adalah anak rohaninya, agar bisa tetap berpegang pada kebenaran, agar bisa hidup di dalam kebenaran, supaya mereka tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sesat, dan mereka bisa tetap setia kepada kebenaran-kebenaran. Karena guru-guru palsu sudah muncul di tengah-tengah mereka. Yohanes punya tanggung jawab. Sama seperti zaman sekarang, hamba Tuhan punya tanggung jawab untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Apabila dirasakan bahwa itu sudah menyimpang dari firman Allah. Hamba Tuhan punya tanggung jawab menyampaikan kebenaran. Hamba Tuhan punya tanggung jawab untuk berbicara tentang kebenaran. Banyak orang Kristen berpikir supaya aman ya saya nggak usah bicara lah. Ini kan menyinggung perasaan hati orang. Ini kan menegur dosa. Saudara, ini adalah sebuah kekeliruan yang besar. Yohanes tidak menyenangkan manusia. Dia tahu kebenaran dan dia merasa punya tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran itu. Saudara, Tuhan memanggil kita bukan hanya sekedar kita lepas dari belenggu dosa, kemudian kita akan masuk ke dalam kerajaan surga atau menantikan surga. Saudara, kita sudah diselamatkan, saudara, kita juga terpanggil untuk hidup dalam kebenaran. Ini yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang Kristen, saudara dan saya. Bukan menunggu kita masuk surga sampai suatu saat kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, melepaskan segala penderitaan, menunggu waktu itu, saudara. Tapi saat ini kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Tuhan memanggil kita supaya kita hidup dalam kebenaran, sebuah kehidupan yang menuntut kepada ketaatan kepada Kristus, mengizinkan Roh Kudus mengendalikan aspek-aspek kehidupan kita supaya kita tidak menyimpang, kita tetap berjalan
di dalam kebenaran sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sudah sekitar tahun 1965 sampai sekitar 1970-an di sebuah gereja tiba-tiba didatangi banyak orang, saudara. Banyak orang saudara datang di gereja tersebut. Saudara, setelah itu orang-orang ini mereka dilayani. Kemudian mereka memutuskan untuk dibaptis dan menjadi anggota gereja. Saudara, ini benar terjadi dalam sebuah gereja. Tetapi kemudian hari setelah situasi, keadaan sudah aman, orang-orang tadi berbondong-bondong masuk dalam gereja yang memutuskan dibaptis. Kemudian mereka secara perlahan satu persatu mereka meninggalkan gereja. Beberapa tahun kemudian mereka kembali kepada keyakinan semula. Sesungguhnya apa yang dicari oleh manusia, saudara? Bukankah manusia mencari aman? Karena saat itu situasi politik yang tidak baik. Orang mencari aman, saudara, untuk masuk ke dalam gereja. Orang-orang Kristen demikian, saudara, tidak akan mendapatkan aman di dalam kehidupannya. Karena dia meninggalkan kebenaran. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tuhan Yesus ingin kita tetap, saudara, di dalam firman. Kamu baru murid-Ku. Kalau kamu tidak tetap di dalam firman-Ku, kamu bukan murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita dipanggil, saudara, untuk tetap di dalam firman Tuhan. Atau hidup di dalam firman Tuhan. Atau tinggal di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, baru kamu adalah murid-Ku. Aku akan tinggal dalam kamu dan kamu akan berbuah banyak. Di Yohanes pasal 15. Surah kakak kita tetap tinggal dalam firman Tuhan. Di tengah situasi yang terus berubah. Di tengah situasi yang begitu menarik hati kita untuk jauh daripada Tuhan. Ini akan menjadi sebuah tantangan iman di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Apakah kita sudah berada di dalam firman Tuhan? Apakah kita sudah tinggal di dalam firman? Atau kita sedang atau berada di luar firman? Rasul Yohanes berkata di ayat 4, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Sungguh sebuah sukacita yang besar bagi Bapa di surga ketika dia melihat anak-anaknya mentaati firman-Nya. Dia melihat setiap orang Kristen hidup dan mentaati firman-Nya. Bapa kita di surga merasa begitu senang, begitu berbahagia melihat orang-orang percaya mentaati firman Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan secara pribadi kita juga senang melihat orang-orang Kristen atau anggota jemaat yang hidup mentaati firman Tuhan dan memilih melakukan kehendak Allah. Hamba Tuhan mana yang tidak senang, saudara, melihat jemaat domba-domba dalam gembalaannya hidup dalam ketaatan kepada firman Allah dan memilih berjalan di dalam kehendak Allah. Menjadi sebuah sukacita yang besar dalam kehidupan, dalam pelayanannya. Adalah hal yang memilukan hati seorang hamba Tuhan apabila terjadi ketidaktaatan pada firman Allah. Terjadi pemberontakan terhadap kebenaran dan menyimpang dari pengajaran yang benar. Akan menyedihkan hati seorang hamba Tuhan. Sudah beberapa tahun yang lalu, ini sebetulnya sudah belasan tahun yang lalu pada waktu saya
masih pelayanan di Jakarta. Saudara, terjadi sebuah pertengkaran yang hebat. Pertengkaran yang hebat. Ini bukan pertengkaran biasa, tapi pertengkaran yang hebat, saudara, terbuka. Di antara dua pasangan suami istri. Dua pasangan. Berarti 4 orang, saudara. Suami yang satu, saudara, ingin mengusir istrinya dengan nada kecaman dan emosi yang tinggi sekali. Kita hamba Tuhan bisa merasakan emosi orang, saudara, ketika berbicara atau ketika berkata-kata, saudara. Istri yang lain berantem juga dengan suaminya. Jadi 2 keluarga masing-masing berantem, saudara. Yang satu suaminya ingin mengusir istrinya dengan nada kecaman yang tinggi, dengan emosi yang luar biasa. Kemudian istri yang lain ingin mengusir suaminya dan siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Pertengkaran terjadi, saudara. Ya, di rumah, kemudian sampai di gereja, saudara, di kantor saya. Saudara, pertengkaran itu tampaknya begitu sulit karena emosi yang sangat tinggi. Mereka saling menyalahkan, saling menuduh. Saudara, sesungguhnya saya sebagai seorang hamba Tuhan yang merasa cukup sedih melihat keadaan demikian. Dan saya merasakan bahwa ada banyak hal yang kadang bisa diselesaikan dalam terang firman Allah. Bahwa kebenaran firman Allah itu akan menerangi, akan mencerahkan hati orang, kemudian orang berdamai. Orang itu kembali kepada jalan yang benar. Tapi soal perselingkuhan, saudara, tampaknya sebuah hal yang mudah. Tapi sesungguhnya menjadi sebuah hal yang runyam untuk diselesaikan dalam terang firman Allah. Rasul Yohanes mengatakan, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang sudah kita terima. Ini maksudnya perintah apa, saudara? Kalau kita membaca 1 Yohanes, kita akan tahu bahwa perintah ini adalah perintah untuk saling mengasihi. Bukan perintah lain. Perintah untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Perintah mengasihi, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Perintah mengasihi jemaat saling mengasihi satu dengan yang lain. Perintah mengasihi orang-orang yang ada di luar sana. Ini bukan perintah yang baru, tetapi sebuah perintah yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Inilah perintah yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes. Sebuah perintah yang sudah kita terima dari Bapa kita. Saudara, perintah saling mengasihi bukan sebuah hal yang baru bagi orang Yahudi. Mereka sudah tahu di perjanjian lama dan sudah diperintahkan di kitab Imamat pasal 19, di Ulangan pasal 10. Saudara, telah diperintahkan bahwa agar umat itu harus saling mengasihi, kemudian menerima orang asing apabila dia masuk ke dalam rumah. Jangan biarkan dia, tapi terima dia sebagai satu sikap untuk mengasihi sesama. Zaman dulu, saudara, kalau orang berpergian tuh nggak ada hotel seperti sekarang. Kalau sekarang kan gampang ya, kita berpergian ke suatu kota, ya ada hotel, saudara, kita tidak terlalu membutuhkan orang untuk memberikan tumpangan kepada kita. Ada hotel. Tapi zaman dulu nggak ada hotel, saudara. Sehingga ada orang asing datang, umat diperintahkan bahwa harus menerima orang asing, kemudian tinggal dalam rumahnya, kemudian besok baru dia melanjutkan perjalanannya. Di zaman itu, saudara, Tuhan sudah memerintahkan. Orang Yahudi sudah tahu. Kemudian Yesus datang. Menekankan kembali perintah ini. Perintah baru atau bukan? Bukan perintah baru. Perintah sudah lama, tapi Tuhan Yesus tekankan lagi dalam hal saling mengasihi. Mengasihi bukan hanya kepada orang-orang yang dekat dengan kita.
anggota keluarga kita. Tapi pengertian saling mengasihi diperlebar, saudara. Maknanya diperluas. Mengasihi orang lain. Mengasihi orang yang asing, yang membutuhkan bantuan, yang ada hubungan dengan kita. Sehingga saling mengasihi, perintah ini Tuhan Yesus memberikan sebuah makna yang baru. Saling mengasihi bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan, kebenaran yang memenuhi otak kita atau memenuhi hati kita. Tapi saling mengasihi kebenaran ini harus kita ekspresikan, harus kita lakukan, harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Yohanes. Saling mengasihi saudara-saudari kita, saling mengasihi teman-teman kita, saling mengasihi orang yang ada di luar sana, saling mengasihi sesama kita. Dan maknanya diperluas. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa dikenal. Dengan demikian mereka akan mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dalam kehidupan bergereja terkadang ada hal yang mendatangkan sukacita. Kita baru merayakan Natal. Wah, banyak bersukacita, saudara. Ya, waktu perayaan Natal ya. Bersukacita. Kita bersalaman-salaman satu dengan yang lain. Aduh, saudara, betapa indahnya. Tapi dalam kehidupan bergereja kadang-kadang ada pertengkaran, saudara. Ada percekcokan. Ada perbedaan pendapat. Ada hal-hal yang lain. Sebetulnya hal ini adalah hal yang biasa. Seorang Kristen yang dewasa akan pahami bahwa ada perbedaan-perbedaan. Tapi dia tetap bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan tahu bagaimana mengasihi sesama. Orang hidup dalam kebenaran, dia akan tahu bagaimana hidup dalam sebuah komunitas. Meskipun ada pertengkaran, dia akan tahu bahwa kasihlah yang bisa menjadi obat penawar pertengkaran-pertengkaran yang ada. Ketika kita mengasihi seseorang, inilah obatnya, saudara, untuk menawar segala hal-hal yang tidak baik. Saudara, gereja bisa terjadi hubungan-hubungan yang rusak. Bisa terjadi sebuah perpecahan juga. Bisa terjadi celaan dan kritikan dan lain sebagainya. Bisa ada kemurkaan. Bahkan bisa ada permusuhan, saudara. Tapi apabila ada kasih, maka kita bisa menghilangkan semua hal-hal negatif. Kasihlah yang bisa menyembuhkan segala pelanggaran dan memulihkan hubungan yang sudah rusak. Kasihlah yang bisa memulihkan hubungan yang sudah hilang dalam kehidupan kita. Sudah mungkin kita tidak dapat mengatur rasa kasih kita itu muncul setiap waktu. Hati kita kan kadang begini, saudara. Kadang naik, kadang turun, saudara. Emosi kita juga demikian. Kita tidak berdaya, saudara, untuk mengatur rasa kasih kita agar muncul setiap waktu. Tentunya kita berharap supaya kasih kita muncul setiap waktu. Terhadap orang kita kenal, terhadap orang belum kita kenal. Bahkan terhadap orang-orang ada di luar sana. Supaya muncul, saudara, kasih kita. Tapi kita dapat mengendalikan sikap dan tindakan kita. Yang bisa sesuai dengan kebenaran. Kasih enggak muncul perasaan ini. Tapi sikap kita tahu kebenaran, saudara, itu harus tetap ada dan bisa terlihat. Saat orang berlaku kasar terhadap kita dapat membalasnya dengan perbuatan baik. Saat orang menganiaya kita dapat berdoa baginya. Untuk dia, dan kita berbuat baik kepadanya. Dengan demikianlah, saudara, kita bisa memenuhi hukum Kristus. Demikianlah akan menjadi sebuah kehidupan dalam komunitas orang percaya, orang-orang Kristen
yang bisa terlihat oleh dunia ini. Yohanes menuliskan surat ini kepada jemaat pada satu di tengah penganiayaan, supaya bisa hidup di dalam saling mengasihi di tengah keadaan yang tidak baik. Ajaran-ajaran yang menyesatkan muncul. Demikian juga kita di hari ini, supaya kita bisa tetap bersatu, tetap menjaga dalam kehidupan kekristenan kita, dan hidup dalam kebenaran, hidup dalam sebuah komunitas yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Kita berdoa. Kiranya kebenaran ini akan terus menuntun kami di dalam kebenaran yang Tuhan percayakan kepada kami. Kebenaran ini tidak hanya memenuhi otak, kepala kami. Kebenaran ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Di tengah kehidupan yang tidak menentu, di tengah kehidupan yang mementingkan diri sendiri, kami boleh kembali diingatkan oleh firman, untuk boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dengan demikianlah kami menjadi anak Tuhan yang hidup di dalam sebuah komunitas yang Kau kehendaki. Berkati setiap jemaat di tempat ini. Mereka memulai hari yang baru di tahun 2023. Jadikan mereka sebagai anak Tuhan yang punya kesaksian di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah anak Tuhan yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.